Fungsi trigonometri 3. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Syifa Fauzia Rahayu dengan NIM 2151605. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah aljabar dan trigonometri dengan dosen pengampu yang terhormat Bu Irena Puji Luritawati MPD. Pada video pembelajaran ini, saya akan membahas salah satu pembahasan dari fungsi trigonometri 3, yaitu rumus perkalian fungsi trigonometri. Sebelumnya, perlu kalian ketahui bahwa perkalian fungsi trigonometri itu sangat erat kaitannya dengan jumlah dan selisih dua sudut. Jadi untuk rumus-rumusnya itu saling berkaitan. Untuk itu, saya menyarankan sebelum menonton video ini, teman-teman lihat dulu ya video kelompok sebelumnya tentang sudut rangkap. Jadi kalian tahu bagaimana dan apa itu rumus dari jumlah dan selisih dua sudut. Nah, untuk perkalian dan fungsi trigonometri sendiri akan dibagi menjadi 4 pembahasan, yaitu yang pertama perkalian sinus dan sinus, yang kedua perkalian sinus dan kosinus, yang ketiga perkalian kosinus dan sinus, dan yang keempat ada perkalian kosinus dan kosinus. Agar lebih mudah, keempat pembahasan itu akan dikerucutkan menjadi perkalian sinus dan kosinus. Nanti saya sajikan. Seperti ini rumus perkalian sinus dan kosinus itu ada 4 rumus. Nah, kunci dari perkalian fungsi trigonometri itu adalah menghafal rumus perkalian sinus dan kosinus yang 4 ini. Nah, seperti ini ya. Ini ada yang pertama yaitu 2 sin alfa dikali cos beta sama dengan sin alfa ditambah beta ditambah sin alfa dikurangi beta. Yang kedua ada 2 cos alfa dikali sin beta sama dengan sin alfa ditambah beta dikurangi sin alfa dikurangi beta. Lalu yang ketiga ada 2 cos alfa dikali cos beta sama dengan cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa dikurangi beta. Yang terakhir ada negatif 2 sin alfa dikali sin beta sama dengan cos alfa ditambah beta dikurangi cos alfa dikurangi beta. Nah, seperti tadi yang disebutkan ya, bahwa kunci dari perkalian fungsi trigonometri itu adalah tahu 4 rumus perkalian sinus dan kosinus ini. Nah, ini ada cara hafalnya ya. Ada 2 SC sama dengan S tambah S, 2 CS sama dengan S kurang S, 2 C sama dengan C tambah C, lalu ada negatif 2SS sama dengan C kurang C. Nah, maksudnya gimana nih cara hafal seperti ini? Nah, seperti yang kalian lihat di bawah ya, di bawah bahwa ada 2 SC sama dengan S tambah S, ini bisa diuraikan. Bisa diuraikan ya. Maksud dari 2SC sama dengan S tambah S itu adalah 2SC ini mewakili 2 sin alfa dikali cos beta. S ini mewakili sin dan C ini mewakili cos. Untuk kata S tambah S itu bisa diuraikan S yang pertama jadi sin alfa ditambah beta atau jumlah dari sudut yang sebelumnya yaitu alfa dan beta. Nah, begitu ya. Untuk sin yang pertama itu adalah penjumlahan dari sudut yang sebelumnya. Untuk S yang kedua yaitu sin pengurangan dari sudut yang sebelumnya yaitu sudut alfa dan sudut beta dikurangkan ya. Itu untuk S yang kedua. Jadi pengurangannya itu seperti itu, 2 sin alfa dikali cos beta sama dengan sin alfa ditambah beta. Lalu S yang pertama ditambah S yang kedua, sin alfa ditambah beta ditambah sin alfa dikurangi beta. Nah,
Itu untuk penguraian 2SC sama dengan S tambah S. Lalu untuk pola berikutnya juga sama seperti 2CS sama dengan S dikurangi S. Itu polanya sama ya untuk menguraikannya. Kita uraikan, C menjadi cos, S menjadi sin. S yang pertama menjadi sin penjumlahan dari sudut sebelumnya yaitu alfa ditambah beta. Lalu untuk S yang kedua yaitu pengurangan dari jumlah sudut sebelumnya yaitu alfa beta. Nah, untuk pola berikutnya juga berlaku penguraian yang sama. Nah, supaya tidak bingung, kita akan masuk ke dalam contoh soal. Nah, di sini ada soal ya. Soal yang pertama yaitu tentukanlah nilai dari 2 cos 75 derajat dikali cos 15 derajat. Caranya kan tadi kita sudah tahu ya cara menghafal rumus fungsi trigonometri. Itu ada 4 cara ya. Nah, kita tampilkan lagi 2SC sama dengan S tambah S, 2CS sama dengan S kurang S, dan seterusnya. Di sini kan ada 2 cos 75 derajat, cos 15 derajat, berarti polanya menggunakan cara hafal yang ke 2 cos 75 derajat kali cos 15 derajat, berarti menggunakan cara hafal yang ke 3. Nah, kita lingkari merah. Kita kotak merah ya. 2CC sama dengan C plus C. Berarti di sini 2. Nah, bisa diuraikan seperti ini ya, menjadi 2 cos alfa dikali cos beta sama dengan C-nya. C yang pertama menjadi cos jumlah sudut sebelumnya yaitu alfa plus beta ditambah cos pengurangan jumlah sudut sebelumnya yaitu A min B atau selisih 2 sudut yang tadi dibahas di awal ya. Nah, kita tinggal masukkan ya. Alfanya kan 75 derajat, betanya 15 derajat, tinggal dimasukkan. Cos 75 derajat ditambah 15 derajat ditambah cos 75 derajat dikurangi 15 derajat. Tuh, sama dengan, nah ini tinggal dijumlahin ya sudut-sudut yang ada di dalam kurung. 75 ditambah 15 kan 90, 75 dikurang 15 adalah 60. Nah, cos tinggal jadi cos 90 derajat ditambah cos 60 derajat sama dengan 0 ditambah setengah, karena cos 90 derajat itu adalah 0 dan cos 60 derajat itu adalah setengah. Maka isinya adalah 0 ditambah setengah adalah setengah. Jadi nilai dari 2 cos 75 derajat dikali cos 15 derajat adalah 1/2. Seperti ini ya untuk penyelesaian soal yang pertama. Intinya asalkan kita tahu rumus dari perkalian fungsi trigonometri itu, kita tinggal masukkan saja sudut-sudutnya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Tentukan nilai dari 2 cos 37,5 derajat dikali sin 7,5 derajat. Kita kembali lagi dengan cara hafal yang tadi ya. Bahwa di sini ada 2 cos 37,5 derajat dikali sin 7,5 derajat. Nah, ini ada pada pola cara hafal yang kedua. Kita garis merah ya. Nah, di sini ada 2CS sama dengan S kurang S. Oke, kita bisa uraikan menjadi seperti ini ya. C di sini menjadi cos alfa dan S menjadi sin beta. S yang pertama menjadi sin alfa ditambah beta lalu dikurangi sin yang kedua sin alfa dikurangi beta. Nah, lihat ya di sini ada sin alfa ditambah beta dikurangi sin alfa dikurangi beta. Untuk rumusnya. Nah, karena di sini alfanya
theta 7,5 derajat, dan betanya 7,5 derajat tinggal kita masukkan ya menjadi 2 cos 7,5 derajat dikali sin 7,5 derajat sama dengan sin 7,5 derajat ditambah sudut yang kedua yaitu 7,5 derajat atau sudut B, sudut theta dikurangi sin 7,5 derajat dikurangi 7,5 derajat. Hasilnya menjadi 37,5 ditambah 7,5 menjadi 45 derajat. Lalu 37,5 derajat dikurangi 7,5 derajat adalah 30 derajat. Jadi hasilnya sin 45 derajat dikurangi sin 30 derajat. Nah, karena sin 45 derajat adalah setengah akar 2 dan sin 30 derajat adalah setengah, tinggal kita kurangkan ya. Setengah akar 2 dikurangi setengah. Agar mudah atau lebih sederhana, cara menyederhanakannya yaitu setengahnya kita keluarkan, lalu akar 2 kita masukkan ke dalam kurung dengan dikurangkan 1, sehingga hasilnya menjadi setengah kali akar 2 dikurangi 1. Nah, dari sini kita jadi mendapatkan jawaban dari soal kedua ini, yaitu 2 cos 37,5 derajat dikali sin 7,5 derajat adalah setengah dikali akar 2 dikurangi 1. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih untuk waktunya yang menyempatkan menonton sampai akhir. Pokoknya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.